Halo semuanya, gimana kabarnya? Semoga semuanya sehat selalu. Di video kali ini aku akan menceritakan alur cerita film dengan judul film kali ini yaitu Old tahun 2021. Film bergenre thriller ini menceritakan tentang sebuah keluarga yang pergi berlibur ke suatu tempat penginapan dan sebuah pantai terpencil untuk tempat mereka bersantai. Baru beberapa jam mereka di sana, entah bagaimana secara misterius mereka tiba-tiba menjadi tua dengan sangat cepat. Daripada penasaran dengan seluruh alur ceritanya, mending langsung saja kita ikut terus ke. Pada awalnya, film ini memperlihatkan sebuah keluarga yang sedang dalam perjalanan menuju ke sebuah penginapan untuk berlibur. Keluarga tersebut terdiri dari seorang ayah yang bernama Guy dan istrinya yang bernama Priska. Ada juga kedua anak mereka yang bernama Trent dan juga Mad Dogs. Sesampainya di penginapan, mereka disambut dengan ramah oleh manajer penginapan dan seorang wanita bernama Madrid. Mereka disuguhkan dengan sebuah gelas minuman. Setelah itu, Trent dan Mad Dogs bertemu dengan seorang anak yang bernama Idlib. Trent dan Idlib pun mulai akrab. Mereka pun bermain bersama di pantai. Di malam harinya, Priska dan Guy mulai bertengkar. Karena sebenarnya tujuan liburan mereka saat ini adalah liburan untuk yang terakhir kalinya bagi keluarga mereka. Yang mana hubungan rumah tangga keduanya sedang tidak baik-baik saja. Priska sedang menderita tumor yang membuatnya ingin bercerai dengan Guy. Sementara itu, Trent sedang memecahkan pesan yang dikirim oleh Idlib kepadanya ketika sedang bermain. Keesokan harinya, kita diperlihatkan dengan sebuah keluarga yang terdiri dari seorang pria bernama Charles, yang merupakan seorang dokter bedah. Lalu ada istrinya yang bernama Crystal dan ada juga anak mereka yang bernama Kara dan ibu Charles yang bernama Agnes. Sama halnya seperti keluarga Guy, keluarga Charles juga sedang berlibur untuk memperbaiki masalah dalam keluarga mereka. Sementara itu, manajer hotel datang dan menawarkan kesempatan langka kepada keluarga Guy untuk berlibur ke pantai pribadi yang letaknya dekat dengan cagar alam. Manajer itu juga mengatakan jika ia hanya menawarkan kesempatan langka tersebut kepada beberapa orang yang beruntung saja. Karena merasa tertarik, akhirnya mereka pun sepakat untuk pergi ke pantai tersebut. Tak lama kemudian, seorang psikolog wanita bernama Patricia tiba-tiba saja mengalami kejang, dan suaminya yang merupakan seorang perawat bernama Jarin mencoba untuk menenangkan kondisinya. Lalu Charles datang menghampiri mereka untuk melihat kondisi dari Patricia. Setelah itu, keluarga itu pun bersiap-siap untuk pergi ke pantai. Dan ternyata bukan hanya keluarga Guy, keluarga Charles juga ikut bersama mereka. Sesampainya di sana, sang sopir memberitahu jika mereka bebas pulang kapan saja dengan menghubunginya untuk mendapatkan jemputan. Mereka semua pun berjalan menyusuri cagar alam dan melewati ngarai hingga sampailah di pantai. Sesampainya di pantai, mereka semua pun bersenang-senang. Namun dari kejauhan, Mad Dogs melihat seorang pria yang duduk menyendiri. Dan ternyata pria tersebut adalah seorang rapper terkenal bernama Midsize. Mad Dogs ingin menemui Mid, akan tetapi Guy melarangnya karena ia merasa jika Mid sedang membutuhkan waktu untuk menyendiri. Setelah itu mereka pun melanjutkan bermain bersama, namun Mad Dogs dan Trent seperti merasakan keanehan. Pada saat sedang berendam, tiba-tiba saja ia dikejutkan dengan kemunculan sosok mayat wanita di belakangnya. Trent yang panik pun segera berlari memanggil ibunya. Guy dan Charles kemudian mengeluarkan mayat tersebut dari dalam air. Setelah itu, Mid datang menghampirinya, yang ternyata wanita itu sebelumnya datang bersama dengan Mid. Namun setelah ia pergi menyelam, ia pun tak kunjung kembali. Di sini hidung Mid juga terus mengeluarkan darah, yang membuat Charles berpikir jika Mid lah yang bertanggung jawab atas tewasnya wanita tersebut. Guy mencoba berbicara dengan Mid dan menyuruhnya menunggu hingga polisi datang. Akan tetapi, Charles tidak dapat menghubungi polisi dikarenakan tidak ada sinyal di area pantai tersebut. Tak lama kemudian, Patricia dan Jarin juga tiba di sana. Charles memberitahu apa yang terjadi pada mereka, termasuk kecurigaannya kepada Mid. Namun di tengah perdebatan, tiba-tiba saja Crystal datang dan memberitahu jika kondisi ibunya Charles yaitu Agnes sedang memburuk. Kemudian Jarin pun mencoba untuk melewati ngarai, namun ia merasa keanehan hingga tiba-tiba saja ia terbangun. Dan istrinya memberitahu bahwa Jarin tiba-tiba saja jatuh pingsan ketika akan melewati ngarai. Pada saat sedang memeriksa keadaan ibunya, Priska datang dan meminta agar Charles memeriksa Trent, karena ia merasa jika ada sesuatu yang terjadi pada Trent. Sementara itu, Trent, Kara, dan Mad Dogs merasakan ada yang aneh pada tubuh mereka. Namun tiba-tiba saja Agnes berhenti bernapas dan akhirnya ia pun dinyatakan meninggal. Sementara itu, Patricia dan Jarin sedang berbicara dengan Mad Dogs. Di sini mereka tidak percaya ketika Trent mengatakan jika dirinya berusia 6 tahun. Karena dari apa yang mereka lihat, tubuh Trent mendadak berubah seperti anak laki-laki yang berusia 11 tahun.
Tak lama kemudian Priska datang dan menanyakan keberadaan dari anak-anaknya. Priska merasa terkejut ketika anak-anak yang berada di hadapannya mengaku jika mereka adalah Trent dan Mad Dogs, yang kini tubuh mereka mengalami perubahan yang cukup signifikan. Karena beberapa jam yang lalu, mereka masih seorang anak berusia 6 dan 11 tahun. Namun kini anak-anaknya telah beranjak 5 tahun lebih tua dari sebelumnya. Guy yang melihatnya juga sangat terkejut dan merasa bingung dengan apa yang terjadi pada anak-anaknya. Di sisi lain, Mid yang merasa tidak kuat lagi, ia pun berniat untuk pergi dari sana melewati ngarai yang disusul oleh Charles. Akan tetapi lagi-lagi mereka berdua tiba-tiba saja jatuh pingsan. Priska yang merasa panik pun meminta agar mereka semua segera meninggalkan pantai tersebut dan segera membawa anak-anaknya ke rumah sakit. Di sini mereka pun merencanakan sesuatu untuk dapat pergi dari sana. Namun tak lama kemudian mereka semua terbangun secara bersamaan, yang berarti mereka memang tidak dapat keluar dari sana. Kemudian Priska berasumsi jika anak-anak bereaksi terhadap sesuatu hingga pertumbuhan hormon dan sel dalam tubuh mereka berkembang begitu cepat, yang membuat mereka mengalami penuaan hanya dalam waktu yang singkat. Namun di sini tiba-tiba saja Charles menyerang Mid dengan menyayat pipinya menggunakan sebuah pisau. Namun anehnya luka tersebut perlahan menutupi bahkan tidak membekas sedikit pun. Mid kemudian mengatakan jika ia memiliki sebuah penyakit yang membuatnya melakukan perjalanan ke penginapan tersebut dengan niat untuk mendapatkan ketenangan agar kondisinya dapat lebih membaik. Akhirnya Patricia yang merupakan seorang psikolog pun berpendapat jika mereka memang sengaja dikumpulkan di pantai tersebut karena sama-sama memiliki sebuah penyakit atau sebuah masalah, seperti halnya dengan penyakitnya Charles dengan kesehatan mentalnya dan Priska dengan tumor dan masalah lainnya. Kemudian Janin pun mengusulkan sebuah pendapat yaitu untuk menyelam sejauh 100 kali panjang kolam, kemudian berbalik kembali hingga dapat menemukan pantai lain. Mid berbincang-bincang dengan Mad Dogs dan memberitahunya jika namanya adalah Brandon dan ia memiliki sebuah penyakit yaitu pembekuan darah langka. Lalu semuanya kembali berkumpul dan di sini pula Priska merasa ada yang aneh dari tubuhnya, yang mungkin saja itu terjadi akibat dari tumornya. Lalu kemudian Priska tiba-tiba saja jatuh pingsan. Charles pun segera bersiap-siap untuk melakukan tumor yang berada di dalam tubuh Priska, yang ternyata tumor tersebut ukurannya semakin bertambah setiap menitnya. Hingga akhirnya tumor tersebut sebesar buah melon pun berhasil dikeluarkan dari tubuh Priska. Priska pun tersadar dan merasa lebih baik. Sementara itu, mayat wanita yang sebelumnya pun kini telah membusuk dan menyisakan tulang-tulangnya saja, hanya dalam kurun waktu 3 jam. Akhirnya mereka mengetahui jika setengah jam berada di pantai tersebut setara dengan menghabiskan waktu selama 1 tahun. Itu berarti jika sehari mereka berada di pantai sama dengan 50 tahun dalam hidup mereka, karena sel dalam tubuh mereka mengalami penuaan yang begitu cepat. Di tengah perbincangan mereka menyadari jika Kara dan Trent tidak bersama mereka. Ketika dicari, mereka sangat terkejut melihat kondisi Kara yang sudah hamil dengan usia kehamilan 5 bulan. Tak lama kemudian, Kara merasakan kontraksi pada perutnya, dan semua orang pun segera membantu proses persalinannya. Namun setelah bayinya lahir, sayang sekali bayinya tidak dapat hidup, karena waktu di sana berjalan begitu cepat, sehingga bayi Kara pun harus meninggal. Trent yang mendengar hal itu tidak dapat menerimanya, dia begitu sedih karena kehilangan bayinya. Sementara itu, kondisi mental Charles saat ini semakin memburuk. Charles pun menyerang Mid dengan menendamkannya berkali-kali hingga menyebabkan Mid tewas. Setelah kejadian tersebut, Janin memutuskan untuk menyelam dan mencari bantuan. Kemudian Priska pun menjelaskan bagaimana ia dapat menemukan tempat ini. Pada saat itu, Priska mengikuti ujian secara acak dan datanglah sebuah kwitansi dari sebuah farmasi yang mengirimkan email formulir pendaftaran. Dia berpendapat jika perusahaan farmasi tersebut mengetahui kondisi medis mereka, maka dari itu mereka memilih orang-orang tertentu untuk datang ke pantai tersebut. Dan jika mereka menghilang pun, perusahaan tersebut tidak akan dicurigai, karena dapat membuat mereka seolah-olah menghilang tanpa jejak. Di sisi lain, Mad Dogs yang sedang berada di tengah pantai tiba-tiba dikejutkan dengan mayat Janin yang terbawa oleh ombak. Patricia yang melihatnya menjadi sangat sedih karena telah kehilangan suaminya. Setelah itu, Kara yang merasa sangat frustasi karena telah kehilangan bayinya, ditambah dengan gangguan jiwa ayahnya yang sedang makin parah. Ia memutuskan untuk meminjam bebatuan agar dapat keluar dari sana. Grace, Priska dan yang lainnya mencoba untuk menghentikan Kara, namun dia tidak mau mendengarkan siapapun, hingga akhirnya ia pun terjatuh dan tewas. Trent yang melihatnya menjadi sangat bersedih setelah kehilangan bayinya sekaligus Kara. Begitu juga dengan Patricia yang merasa syok dan membuat epilepsinya kembali kambuh dan menyebabkan Patricia tewas di sana. Dan Guy pun mulai mengalami gejala penuaan. Begitu juga dengan Kristal yang menjadi bungkuk akibat penuaan.
Crystal masih berusaha untuk mencari Kara karena ia belum mengetahui jika sebenarnya Kara telah tewas. Di malam harinya, Trent dan Maddox menemukan sebuah buku catatan yang berisi mengenai magnetisme yang berada di titik bumi, dengan bebatuan di pantai tersebut yang tenggelam ke dalam samudera selama jutaan tahun dan diendapkan dengan mineral khusus. Hal itu menyebabkan sel manusia menua dengan sangat cepat. Sementara itu, secara tiba-tiba Charles menyerang Guy dan penglihatan Guy yang menjadi kabur karena penuaan pun membuatnya kesulitan untuk menghindari serangan dari Charles. Priska mencoba untuk melindungi Guy, namun Guy menyuruh Priska untuk mengamankan anak-anak mereka terlebih dahulu. Maddox dan Trent yang sedang bersembunyi bertemu dengan Crystal di dalam gua dengan kondisi yang sangat menyedihkan. Crystal pun akhirnya tewas di sana dengan keadaan yang sangat mengenaskan. Sementara itu, Priska datang lalu menyayat Charles menggunakan pisau yang telah berkarat yang membuat seluruh tubuhnya mengalami infeksi hingga menyebar dan akhirnya ia pun tewas. Di akhir hayatnya, Priska dan Guy ditemani oleh anak-anak mereka. Hingga tak lama kemudian, Guy pun tewas disusul dengan Priska. Mereka berdua mati dengan damai di pantai tersebut. Keesokan harinya, Maddox dan Trent terbangun dengan usia mereka yang kini menginjak 50 tahun. Sebelum memutuskan untuk pergi, mereka pun membuat istana pasir bersama untuk yang terakhir kalinya. Namun tiba-tiba, Trent teringat dengan surat yang Idlib berikan kepadanya. Trent belum sempat membacakan pesan tersebut. Namun pada saat dibacakan, pesan tersebut memberitahukan jika pamannya tidak menyukai koral. Trent dan Maddox merasa jika Idlib ingin memberitahu mereka. Mereka pun berniat untuk menyelam sampai ke koral, karena mereka percaya jika itu dapat melindungi mereka dari bebatuan. Mereka pun mulai menyelam, namun di tengah perjalanan pakaian Maddox tersangkut yang membuat mereka menghabiskan waktu cukup lama di dalam air untuk melepaskan pakaian tersangkut tersebut. Dan dari atas bukit terdapat seorang pria bernama Theo yang bertugas untuk mengawasi mereka. Dirasa sudah cukup lama Maddox dan Trent tak kunjung kembali, ia pun segera melaporkannya ke pusat dan menyatakan bahwa percobaan keempat mereka telah gagal. Theo pun kembali ke markas dan di sana terlihat banyak sekali ilmuwan yang sedang mengembangkan berbagai jenis obat. Markas tersebut merupakan sebuah pusat perusahaan farmasi yaitu Warren & Warren dan pemimpinnya yaitu David. Ia pemimpin sekaligus manajer dari penginapan sebelumnya. Di sini ia menjelaskan jika tujuan dari percobaan tersebut tidak lain hanya agar mereka dapat menemukan obat jenis baru. Kemudian Madrid memberitahunya jika mereka akan kedatangan sebuah pasangan yang bernama Joseph dan Torres Brody. Kemudian diperlihatkan ada seorang pria mendatangi polisi dan memberikan sebuah buku catatan. Tak lama kemudian, pasangan Brody datang dan ternyata pasangan tersebut tidak lain dan tidak bukan adalah Trent dan Maddox, yang ternyata mereka sudah berhasil keluar dari pantai tersebut. Mereka kemudian langsung mengakui siapa sebenarnya dan tujuan mereka, yaitu mengungkap semua perbuatan Warren & Warren yang telah menyebabkan kematian bagi banyak orang dalam penelitiannya. Mereka juga menyebutkan satu persatu korban yang ikut bersama mereka, yang diantaranya adalah orang tua mereka sendiri, yaitu Guy dan Priska Cave. Setelah itu, Trent dan Maddox menemui Idlib dengan menunjukkan surat yang pernah diberikannya. Dan di akhir film diperlihatkan jika Maddox, Trent dan para polisi kembali ke pantai tersebut dengan menggunakan helikopter. Mungkin saja mereka akan melakukan pemeriksaan lanjutan mengenai kondisi tempat di sana. Dan film pun selesai. Terima kasih telah menonton film ini. Dan jangan lupa untuk menekan tombol like dan tombol subscribe dan lonceng agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video di channel ini. Dan sampai jumpa di video berikutnya.